Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umur dunia wadin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Cindy Winata Hakim yang telah mempercayai kelompok kami untuk membuat produk yaitu tentang pengolahan limbah keju sebagai minuman fungsional. Nah, pada produk ini yaitu merupakan penelitian dari Teh Cindy Winata Hakim ya, yaitu pengolahan limbah keju. Nah, adapun kelompok produk kali ini yaitu ada Resana Gani Humaira, ada Ridwan, terus Salman Nabita Iskandar, Sela Selvina, dan yang terakhir ada Sepia Anggreni. Nah, langsung aja kita ke pemaparannya. Nah, untuk yang pertama itu ada ide pokok. Limbah keju ini biasa diolah menjadi sebuah produk yakni minuman fungsional dengan penambahan rasa dari sari buah-buahan. Nah, untuk pengolahan limbah ini kami mengolahnya dengan metode pasteurisasi, yaitu nanti akan dibuat menjadi suatu minuman, dan minumannya itu kebetulan untuk sekarang itu rasa sari mangga. Oke, dilanjut. Untuk tujuan percobaannya, yang pertama itu mengidentifikasi metode pembuatan minuman fungsional menggunakan limbah keju. Yang kedua, membuktikan limbah keju dapat diolah menjadi minuman fungsional. Nah, untuk berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip percobaan. Whey merupakan cairan yang tersisa setelah proses presipitasi dan penghilangan kasein susu selama pembuatan keju. Whey diketahui memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan, yaitu menjaga imunitas tubuh dan dapat mencukupi kebutuhan mineral tubuh. Manfaatan whey dapat diaplikasikan pada pembuatan produk pangan sehat sebagai minuman fungsional. Proses pembuatan minuman fungsional ini diawali dengan penyiapan whey keju dan jus buah mangga, yakni dilakukan pasteurisasi whey keju dulu. Kemudian preparasi buah mangga dilakukan pencampuran dan penyaringan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya alat bahan yang kami gunakan yaitu untuk alatnya ada saringan, kemudian ada panci, kompor, termometer, botol aeragan atau jar ya, toples, kemudian pisau, blender, mangkok, spatula, sendok dan talenan. Untuk bahannya itu ada whey keju atau limbah kejunya itu sebanyak 750 ml, kemudian sari buah mangganya itu 225 ml, kemudian ada asam sitratnya itu 5 gram, kemudian ada susu full cream 3,75 ml, dan glukosa 30 gram. Boleh dikebawahin dikit. Nah, untuk prosedur percobaannya ini ada 3. Yang pertama itu ada preparasi buah mangga terlebih dahulu. Nah, yang pertama kupas buah mangga terlebih dahulu ya, kemudian dimasukkan ke dalam blender dan dihaluskan. Setelah itu disaring dan diukur sari buah mangga sebanyak 225 ml. Kemudian prosedur selanjutnya ada pasteurisasi whey keju. Yang pertama, limbah keju yang dibutuhkan itu ada 750 ml, kemudian dimasukkan ke dalam panci dan dipasteurisasi dengan suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah itu disaring agar si filtratnya itu terpisah dari residunya. Kemudian yang ketiga itu ada pembuatan limbah kejunya. Yang pertama, tadi sudah dipreparasi ya buah mangganya, kemudian dipasteurisasi. Nah, disiapin dulu, kemudian si pasteurisasi limbah kejunya itu dimasukkan ke dalam panci. Setelah itu ditambahkan gula 30 gram, susu full cream 3,75 ml, dan asam sitrat sebanyak 5 gram. Kemudian aduk dan dipasteurisasi yang kedua kalinya. Setelah itu, setelah 10 menit, disaring dan dimasukkan sari buah mangga dan kemudian dikemas ke dalam botol. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu data pengamatan. Seperti yang tertera pada gambar,
Gambar yang pertama yaitu mempreparasi buah mangga menjadi halus berwarna oranye kekuningan dengan volume sebesar 225 ml. Kemudian, mempasteurisasi limbah keju dengan suhu sebesar 85 derajat Celcius selama 10 menit. Terbentuk dua pasta berwarna kuning pucat. Selanjutnya, menambahkan gula pasir, asam sitrat, dan susu full cream lalu dihomogenkan. Kemudian, mempasteurisasi kembali campuran selama 10 menit pada suhu 80 derajat Celcius, lalu dicampur dengan sari buah mangga. Tahap terakhir, menyaring campuran dan memasukkan larutan ke dalam botol regen untuk packaging. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pengolahan limbah keju ini dibuat melalui proses yang sederhana dan diformulasikan dengan buah mangga, minuman sari buah berbasis whey merupakan minuman yang dibuat melalui proses pasteurisasi dengan suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian disaring untuk memisahkan padatan susu yang masih tersisa dan dicampur gula yang berfungsi sebagai perasa manis dan asam sitrat berfungsi untuk menetralkan campuran agar tidak terlalu manis, dan susu full cream berfungsi menjadi perasa gurihnya. Kemudian dilakukan penambahan sari buah yang telah dihaluskan. Bahan yang telah tercampur selanjutnya dipasteurisasi kembali dan disaring untuk menghilangkan serat kasar. Setelah itu didinginkan dan dikemas ke dalam botol. Dari hasil pembuatan minuman fungsional dari limbah keju ini memiliki aroma mangga dari sari buah, rasa manis, dan sedikit asam berwarna orange kekuningan. Aromanya seperti keju dan tampilannya dan packagingnya menarik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Poin yang pertama, metode yang digunakan dalam pengolahan limbah keju adalah metode pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan metode pengolahan di mana suatu proses pemanasan pada suhu di bawah 100 derajat Celcius dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat mematikan sebagian mikroba susu dengan meminimalisasi kerusakan protein. Kemudian poin yang kedua, produk yang dihasilkan dari pengolahan limbah keju salah satunya bisa dibuat menjadi minuman sehat atau minuman fungsional dengan penambahan rasa dari sari buah-buahan. Mungkin cukupan sekian, selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Baik, itulah dia penampilan dari presentasi dari kelompok 3. Mudah-mudahan dengan adanya presentasi ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan semuanya untuk mengolah limbah keju yang biasanya dibuang begitu saja dan bisa dijadikan menjadi bahan yang bermanfaat, yaitu salah satunya dengan menjadi produk minuman. Dan itu juga mungkin bisa menjadi nilai wirausaha bagi teman-teman yang ingin buka usaha. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.